bersukacita. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Terima kasih. Ya, kita mau masuk ke pintu gerbang Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan hati yang penuh syukur ya. Penuhi bait di sini, bait Tuhan dengan puji-pujian kepada Tuhan ya. Sumber kekuatan kita, perisai dan perlindungan kita. Mari masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur. Mana wajah-wajah yang penuh semangat, penuh ceria? Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Penuhilah baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. sebab Tuhan maha baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Yuk yang di sebelah kanan saya, masuk pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Mari masuk. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, alamatnya dengan pujian. Penuhilah baitnya, Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. sebab Tuhan maha baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Angkat tangan kita tuh. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Dia maha baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. 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 Amin. Puji Tuhan. Anugerah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Puji Tuhan. Ya, kita siap untuk menyembah Dia, memuji Dia dengan segenap hati ya. Mari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh Engkau maha baik Bapa. Anugerah-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kau senantiasa ada di dalam setiap langkah kami. Bahkan di dalam setiap hembusan nafas kami. Kami boleh ada pada malam hari ini Tuhan. Semata-mata karena anugerah-Mu. Biarlah Roh Kudus membimbing kami untuk memuji Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, pikiran dan kekuatan kami Tuhan. Serta menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sehingga semuanya itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan Engkau Allah yang melayakkan kami untuk ada di sini Bapa. Engkau layakkan kami untuk disebut sebagai anak-anak Allah
yang memampukan kami untuk boleh tetap setia di dalam setiap keadaan, hanya memandang Engkau, Allah pertolongan, sumber kekuatan, perisai dan perlindungan kami. Mari Roh Kudus, lawatlah kami yang ada di sini. Engkau yang menilik hati kami. Biarlah hanya karena perkenanan-Mu Tuhan, melalui setiap puji-pujian yang kami naikkan, penyembahan serta doa Tuhan, Engkau boleh mengubahkan kami serta memperlengkapi kami dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Engkau. Segala pujian syukur kami kembalikan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Inilah kami, anugerah-Mu cukup untuk kami. Anugerah-Mu selalu cukup untuk kami di dalam setiap keadaan. Di setiap langkahku, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau tidak pernah tinggal diam. Kau tak pernah tinggal diam, tak pernah kehilangan cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang kelam. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Katakan sekali lagi, Engkau ada di setiap langkah kami Tuhan. Bahkan setiap hembusan nafas kami adalah berasal dari Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kau di setiap langkahku, Kau di setiap nafasku, Kau yang membentuk hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kau tak pernah tinggal diam, Engkau tidak pernah kehilangan tak cara pernah untuk mengangkat setiap hidup kami Bapa. cara. Kau yang mengangkat hidupku dari lembah yang kelam. Anugerah-Mu selalu cukup untuk kami. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku. Terima kasih Yesus. 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 Anugerah-Mu cukup bagiku Tuhan. Buat kebaikan-Mu Bapa. Ungkapkanlah syukur-Mu Tuhan kepada Tuhan, karena anugerah Tuhan selalu cukup buat kita semuanya. Engkau selalu baik dalam
kasih setiamu kekal selamanya. Anugerahmu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah Allah penyelamatku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh Kau kumpulkan kembali untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak atas berkat-berkat yang curah bagi kami semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih kasih, Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Anugerah-Mu selalu cukup buat kami Tuhan di dalam setiap keadaan. Pada saat kami berada di dalam lembah kekelaman, suka duka boleh bersama-Mu. Segala perkara dapat kami tanggung karena Engkau Tuhan, kekuatan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus beracaralah pada malam hari ini. Lawatlah kami satu persatu Bapa, supaya kami sungguh boleh mempersembahkan korban syukur kami, persembahan yang menyenangkan hati-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Inilah pujian, doa dan sembah kami hanya untuk Engkau, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Adakah di antara Bapak Ibu yang menyaksikan kebaikan Tuhan? Boleh singkat, tepat, tapi mengena karena Tuhan Yesus yang senantiasa bekerja di dalam hidup kita. Boleh? Saya undang satu saja di antara 100 orang ini. Ada? Ya, silakan. Dengan Ibu siapa? Ibu Silvi, silakan. Shalom teman-teman. Shalom ya. Ini baru pertama kali saya sharing di sini. Mau mengucap syukur sama Tuhan atas kebaikan Tuhan. Jadi waktu Tuhan itu benar-benar terjadi buat keluarga saya. Segala sesuatunya tepat Tuhan berikan. Jadi ketika sorry ya. Oke. Jadi kita ada keperluan gitu, membutuhkan suatu dana untuk di akhir bulan ini. Setiap kali aku berdoa, ikut PD, selalu diingatkan Tuhan untuk berserah
berserah penuh sama Tuhan. Dan minggu lalu Tuhan memberikan tepat pada waktunya, dan angka yang diberikan Tuhan itu benar-benar sesuai yang saya butuhkan. Maka dari itu saya mau sharing di sini. Mungkin agak gemetar gitu ya karena baru kali ini sharing. Tapi ini benar-benar kebaikan Tuhan buat keluarga saya. Benar-benar Tuhan itu baik sekali. Kalau kita benar-benar menyerahkan hati kita untuk Tuhan, itu pasti Tuhan jawab. Jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Tuhan pasti mendengar dan menguatkan kita semua yang ada di sini untuk selalu mengingat dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Silvi. Tuhan mengasihi Bu Silvi. Amin. Begitu banyak yang mau kita saksikan akan kebaikan Tuhan ya. Kalau seorang di sini kesaksian aja nggak cukup 1 jam ya. Tapi ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua bahwa Tuhan kita itu hidup. Amin. Ya, oleh karena itu kita semua yang ada di sini, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Mari kita serukan namanya. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita mau serukan namanya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Allah, kita pun harus tidak tergoyahkan. Amin. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Tuhanku Maha Besar. Katakan sekali lagi. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan Tuhanku Maha Besar. Coba yang di sebelah kanan saya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Katakan yang di sebelah kiri saya. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Bersama-sama katakan, serukan nama Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Siapa yang luar biasa? Yesus luar biasa. Dia hebat dan dahsyat. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Hanya Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Mari serukan nama Yesus, menara yang kuat. Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama
Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Lebih lagi katakan nama Yesus. Nama Yesus, Yes. menara yang kuat. Ya, hanya Engkau kekuatan kami Nama Tuhan. Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Lebih tinggi lagi kita katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, Nama Yesus. nama Yesus, Hanya nama Yesus. nama Yesus di atas segalanya. Puji nama Tuhan. Hanya nama Yesus di atas segala-galanya. Amin. Ya. Kita mau bersiap untuk masuk ke dalam tahta kerajaan Tuhan. Tempatnya yang maha kudus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kau layakkan kami anak-anak-Mu Tuhan, yang penuh dengan kelemahan, kerapuhan, kedosaan kami. Bapa, ampuni kami Tuhan, orang berdosa ini. Biarlah kami boleh datang ke tahta-Mu untuk menyembah Engkau, Allah El Shaddai, yang senantiasa memelihara kami. Kami tidak perlu takut lagi karena kami punya Engkau. Kami tidak perlu cemas, kami juga tidak perlu susah lagi Tuhan. Karena Allah sumber pengharapan kami senantiasa ada di dalam hati kami. Mari umat Tuhan yang dikasihinya, kita sembah Dia, Allah El Shaddai, Allah yang maha mulia. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Karena Yesus yang memelihara kami. Yesus peliharaku. Aku tidak akan susah Tuhan. Tak usah ku susah, Roh Kudus yang senantiasa menghibur. Roh Kudus hiburku. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Katakan dengan segenap hati. El Shaddai. Tak usah aku Kami tidak takut lagi Tuhan. Allah menjagaku. Benar Bapa. Tak usah ku bimbang, Yesus
Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas susah, Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. tak usah ku cemas Tuhan. Tak usah. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tinggi lagi kami katakan Engkau Allah El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Mu melimpah untuk kami. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkat-Mu melimpah. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Sungguh berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan. Berkatnya melimpah, El Ada bersama-Mu Bapa. Dan kami tidak perlu takut lagi ataupun khawatir akan apapun juga. Karena khawatir atau takut bukan berasal daripada Engkau. Dan dengan khawatir tidak menambahkan sehasta saja jalan hidup kami. Tetapi Allah sumber damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus, yang senantiasa memberi kekuatan kepada kami untuk melangkah maju Tuhan, menanti-nantikan Engkau dengan hati yang teguh, karena kami yakin kami boleh menerima janji-janji-Mu Tuhan kalau kami percaya dan setia kepadamu. Mari Bapa, Engkau sudah mengurapi anak-Mu yang kekasih, Bapak Timotius Ho. Kiranya Engkau boleh menyampaikan isi hatimu melalui anak-Mu ini. Dan setiap sabda yang ditaburkan boleh meneguhkan, mengokohkan, melengkapi kami semuanya. Karena kasih-Mu kepada kami tidak berkesudahan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Amin. Silakan Bapak Timotius.
Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, Bro and Sis yang dikasihi Tuhan Yesus. Luar biasa ya, di sini mulai acara PD-nya 7:30. Jadi ya rajin sekali ya pulang kerja langsung ke sini. Kalau kami di Perduki mulainya jam 7 lebih awal. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Timotius Ho. Saya datang bersama istri saya yang setia ini menemani kalau saya pelayanan. Jadi dia walaupun ngantuk-ngantuk ikut terus gitu. Terima kasih. Terima kasih juga kepada panitia di sini yang sudah mengundang saya untuk membawakan renungan pada malam hari ini. Terima kasih kepada Tuhan yang memberikan kesempatan saya untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Dan saya kira bukan satu kebetulan saya berada di tempat ini. Profesi saya sebagai pengusaha, kemudian ada memasarkan merek sendiri, merek kunci yang namanya Toyagi, dan juga ada memasarkan produk lain namanya Okamisu. Itu kami sebagai pengusaha. Kemudian kalau anak, kami punya anak satu. Saya syukur kepada Allah karena dia sudah selesai, sudah pulang juga ke Indonesia, diberikan kesempatan untuk kuliah di luar negeri. Saya sangat bersyukur dengan peristiwa ini. Dan pada malam hari ini ketika saya diberikan tema oleh Ibu Erlia, bertahan di tengah ujian, sebenarnya saya juga berpikir ini temanya susah gampang nih ya. Jadi ketika saya berpikir-pikir, kemudian pertama-tama sebelum saya mulai lagi, saya diminta untuk menyampaikan gini, Bapak Ibu bilang ke sebelah, waktumu bukan waktuku gitu. Waktumu bukan waktuku. Waktumu bukan waktuku ya. Jadi ini butuh diingat, mungkin rema ini sudah diingat bahwa waktumu bukan waktuku. Salah satunya itu yang perlu diingat. Kemudian sebelum memulai, saya akan coba, saya lupa kasih tahu ya, parokinya saya paroki Kalideres. Paroki Kalideres, kemudian saya utusan dari Perduki Chapter Barat. Kami dari Perduki Chapter Barat. Tempatnya di Greenfield Maisonette. Kalau ada kegiatan PD-nya di sana. Hari ini saya bersyukur kenapa? Karena kebetulan kami sedang off PD-nya. Jadi saya tidak bolos karena saya di sana juga saya sebagai pengurus juga. Saya diminta sebagai ketua seksi PW-nya di Perduki dalam periode ini. Baru pertama kali juga aktif di organisasi ya. Sebelumnya saya lebih banyak di pengajaran dan sebagai pewarta gitu. Oke. Baik, saya kira cukup ya perkenalannya. Saya kira malam ini saya akan mulai dengan arti daripada bertahan di tengah ujian. Mungkin sebelum kita mulai kita mesti mengerti dulu apa sih arti kata bertahan ya menurut bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah mempertahankan diri nih, terhadap serangan, godaan dan sebagainya, tetap pada tempatnya, tidak beranjak atau mundur dan sebagainya. Jadi bertahan di tengah ujian, dan kalau ujiannya ini saya yakin kenapa panitia tidak menulis pencobaan, karena ujian itu nanti kita lihat ya, beda ujian dengan pencobaan setelah ini. Jadi sangat benar sekali panitia di sini menulisnya bertahan di tengah ujian, bukan pencobaan. Saya ingin memberikan beberapa pengertian tentang pencobaan dan ujian. Karena seringkali kita suka di luar sana salah kaprah kali ya. Dikit-dikit dibilang, aku dicobai nih, aku dicobai. Siapa yang nyobain kita cuma? Bener gak? Siapa yang mencobai kita? Awal-awalnya, ya betul, sumbernya dari dia. Jadi kita lihat dulu arti katanya ya. Mari kita lihat arti katanya, belajar pelan-pelan. Nah, kalau kita mau lihat, dasarnya di Yakobus 1 ayat 13-15. Nanti mungkin setelah ini bisa ditayangkan, dicari dulu ayatnya, nanti tolong ditayangkan juga ya. Nah, pencobaan ini itu adalah bujukan untuk berbuat dosa, ajakan untuk berbuat salah. Ini arti kata pencobaan. Ujian adalah usaha untuk menemukan kualitas moral atau karakter manusia. Lalu, apakah Tuhan menguji kita? Iya, Tuhan menguji kita. Supaya kita dimurnikan. Tuhan membawa kepada kita kepada hal yang benar. Itu sudah pasti. Jadi Tuhan itu baik. Seperti tadi kejadian dengan Sylvie, Tuhan itu begitu baik. Nanti saya kira saya tidak perlu sharing lagi karena dia sudah sharing sangat bagus tadi. Kemudian, mengenai pencobaan, salah terus nih.
Setan mencobai atau menggoda supaya kita jatuh. Inilah pencobaan. Setan membawa kepada kesalahan dan kepalsuan, dan setan itu jahat dan semua orang sudah tahu. Tetapi setan yang jahat ini kadang-kadang terselubung dengan kebaikan di awalnya yang kita dikelabui. Kan ada lagu juga dengan hati-hati dengan tipu dayanya, bukan? Nah, ini yang mesti kita cermati. Lalu bagaimana alur sebetulnya orang itu dicobai? Dasar dari Yakobus juga ya. Ada pencobaan buat Yakobus 1:14. Bisa ditayangkan nggak 1:14-nya dulu ya, biar nanti kita bisa lebih. Yakobus 1:14. Mari kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Baik, jadi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi awalnya siapa yang sebenarnya ingin masuk ke dalam pencobaan tadi? Diri sendiri. Jadi perlu diingat diri sendiri nih sumbernya. Jadi kita perlu paham bahwa pencobaan itu bukan dari Allah, karena Allah tidak pernah mencobai. Nanti kita baca teksnya yang lengkap 13-15. Jadi yang 14 ini mengatakan bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya, oke. Lanjutnya. Jadi ketika pencobaan itu terjadi, sorry ini saya kurang hafal ininya. Godaan, ada nafsu, menjadi dosa, menjadi kebiasaan, dan membawa kepada kematian pada akhirnya. Jadi seseorang yang paling sederhana gini, contohnya ketika seseorang itu yang ekstrim mungkin ya, contoh ekstrim ketika seseorang itu berbuat jahat, karena begitu bencinya dengan seseorang, dia ingin selesai dengan urusan dengan orang itu, tetapi dengan cara yang ekstrim dia pikir, aku matiin aja dia nih. Kan ada orang sekarang kan sudah kejadian banyak toh, tinggal tembak sana tembak sini kan. Dia dicobai oleh keinginan sendiri karena ada kebencian terhadap mungkin suku, ras atau dan sebagainya. Akhirnya akan membawa kepada kematian, bukan? Melanggar perintah Allah. Jadi percobaan itu awalnya dari diri sendiri ya. Kemudian ketika seorang dipuji, benar Tuhan itu menguji kita, betul nggak? Betul ya, Tuhan menguji kita. Nah, ketika Tuhan menguji kita, yang kita akan dapatkan adalah kalau kita tetap bertahan sesuai dengan tema kita akan memperoleh iman, lalu mengarah kepada ketaatan, ketekunan, dan kita akan dapat mahkota kehidupan. Paulus bilang, aku sudah selesai berjuang sampai pada akhirnya. Kita apakah selesai berjuang? Tidak. Apakah saya selesai berjuang? Tidak. Saya mesti berjuang juga agar saya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dan ketika Tuhan memberikan ujian kepada kita, mudah-mudahan kita tidak jatuh. Karena ketika kita bilang pencobaan, di nas yang lain mengatakan pencobaan, itu bukan pencobaan yang dimaksud dengan pencobaan karena keinginan kita sendiri. Pencobaan itu yang memang diberikan kepada kita untuk menguji kita punya ketaatan, iman, dan ketekunan. Contoh yang mudah adalah ketika seseorang, saya mungkin lanjut ke slide berikutnya ya. Saya lewati dulu aja ini ya. Saya lewati ini, saya mau kasih cerita ini, saya lompat dulu. Ini cerita ini diambil dari saduran daripada bukunya Romo terbaru. Ibu ini itu meninggal suaminya tahun yang lalu ceritanya. Ketika dia telepon kepada Romo, dia bilang, tahun lalu suami saya meninggal. Kemudian setelah meninggal tahun yang lalu, anaknya dan dia kena COVID. Waktu itu kebetulan COVID Delta. Ya. Setelah kena COVID Delta, dia telepon Romo kan, dia tanya gini, pertanyaannya menarik. Saya tidak tahu kehendak Allah itu berarti penderitaan. Ibu ini ketika ada ini ujian, contoh ujian. Dia datang kepada orang yang tepat, bukan? Datang kepada Romo, saya ada masalah seperti ini dan sebagainya. Tentunya Romo apakah tinggal diam? Dalam bukunya Romo bilang, saya berpikir bagaimana caranya menolong ibu ini. Pasti Romo ini berdoa untuk ibu ini juga, bukan?
Jadi dia datang kepada orang yang tepat ketika ada sesuatu yang di luar keinginannya dia. Dia tidak merencanakan suaminya diambil, bukan? Dia tidak merencanakan anaknya kena COVID Delta, bukan? Sudah pasti protokol kesehatan ikutlah. Tapi kena Delta. Setelah itu lebih parah lagi, dia bilang, aku baru saja dapat kabar di PHK. Terus dia bilang, bagaimana aku menghidupi anak-anak saya dengan kondisi seperti itu. Sudah suami nggak ada, anaknya 3, kemudian kena PHK pula. Makanya dia biasa mengatakan ini, apakah berarti penderitaan kehendak Allah itu, apakah berarti penderitaan? Selesai cerita ini, kemudian kisah ini kisah yang sangat bahagia sebenarnya. Kita lanjut, dia bilang begini, saya bilang, akhirnya dia bilang gini, yang saya minta dari Tuhan saat ini adalah semoga saya tetap tegar sehingga saya masih bisa mencari jalan keluar. Ini contoh, saya kira contoh seorang ibu yang sungguh-sungguh mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan, berserah bahwa dia minta ketegaran kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Karena banyak di luar sana, kalau misalnya terjadi dagangnya sepi gitu kan, perginya ke orang pinter gitu. Padahal kadang-kadang mungkin sudah Katolik atau Kristen, nggak tahu lah. Tapi tetap aja nyarinya bukan Tuhan. Tapi ini ibu ini sangat luar biasa. Dia tidak masuk ke dalam pencobaan, tetapi bukan karena keinginannya sendiri, tetapi ini adalah ujian yang dia bisa terima. Dan dia mengatakan, saya mau tetap tegar, minta kepada Tuhan. Sungguh suatu contoh yang sangat bagus sekali. Apa yang terjadi dengan penyerahan dirinya dia, di bulan kemudian, sebulan kemudian, apa saya lanjut ya. Sebulan kemudian si ibu ini telepon ke Romo lagi. Dengan penuh sukacita dia bilang, dia dapat pekerjaan baru dan pekerjaannya lebih baik. Dengan sukacita dia bilang, ternyata pertolongan Allah itu indah, tepat pada waktunya. Dan dia mengungkapkan bahwa iman berarti percayakan sesuatu yang belum dapat dilihat dan belum terjadi. Yang terakhir statementnya aja sangat bagus juga. Sekarang saya akan melatih diri untuk tetap tersenyum dalam segala keadaan, walaupun itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi inilah sebetulnya kalau kita sudah lihat kisah ini, kisah penyerahan ibu ini, tema kita malam ini sudah selesai Bu, bahas. Ya, Bapak Ibu udah selesai ya. Dia kasih contoh yang sangat bagus. Dia bilang bahasanya sangat bagus sekali. Saya sangat kagum dengan peristiwa ini. Keberserahan kita ternyata Tuhan jawab, seperti yang Sylvie juga mendapat jawaban tadi, dia sharing di awalnya, dan saya bersyukur sangat pas dengan tema kita nih gitu malam ini ya. Saya akan lanjut sekarang kepada inti temanya ya, inti tema kita. Mari kita lanjut ke inti tema kita. Sudah saya naik ke atas lagi. Nah, mudah-mudahan saya tidak salah ya, Ibu Herlina ya. Harapan panitia ini saya coba menerjemahkan bahwa tujuan tema kita malam ini adalah untuk menyadarkan kita nih pada dasarnya tetap berpegang teguh untuk bertindak atas dasar firman Tuhan dalam mengarungi badai atau ujian kehidupan kita. Betul nggak Bu kira-kira tujuan tema ini malam ini? Ya, jadi yang diharapkan adalah kita tetap tegar, tetap tabah seperti Ibu tadi, tetap setia dan berpegang teguh, paham akan konsep firman Tuhan dan mau bertindak sebagai pelaku firman. Poin ini sangat penting sebagai pelaku firman. Seringkali yang menurut hemat saya, ketika kita tahu dengan firman, kita tangkap dengan pikiran kita kan, dengan telinga kita bukan? Betul ya? Setelah sampai di kepala ini, apakah itu besok lupa nggak nih kira-kira? Malam ini kan kita ada firman ya, kemudian keluar dari ruangan ini atau keluar dari gereja lah setelah misa, kira-kira kita masih ingat gak firman Tuhan itu? Belum tentu ya, saya sendiri juga belum tentu kan. Tetapi ketika kita sering mendengar itu, kita membaca firman itu, ketika kita sampai di kepala, konsep kan ya, harusnya turun ke bawah, masuk ke hati. Betul ya? Ketika masuk ke hati, kalau firman itu sudah masuk ke hati, baru kita bisa bertindak sesuai dengan firman itu, betul nggak?
Kalau tidak, firman itu adalah pengetahuan. Ingat ketika zaman Yesus, orang ahli Taurat sungguh pintar-pintar luar biasa kan? Tapi apakah dia memberi contoh tindakan yang baik? Yesus bilang jangan tiru tindakannya, tapi pengetahuannya kamu boleh ambil. Nah sekarang kita pertanyaannya adalah, kita orang-orang pede, apakah kita sudah dengar firman hanya di kepala, apakah sudah masuk ke hati, kemudian menjadi pelaku firman? Pertanyaannya sangat sederhana, tetapi pelaksanaannya sangat sulit, tidak mudah gitu. Betul? Betul atau betul ya? Oke, saya lanjut ya. Jadi ini tujuan tema kita. Sekarang saya ingin coba mengupas sedikit lebih dalam ya, dari bacaan yang diberikan tentang tema ini. Kita bisa baca bersama ya. Mari kita baca bersama dari Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kokoh, tegar, berpegang teguh, dan perintahnya adalah Yesus mengatakan jadilah pelaku firman. Bukan jadilah pendengar firman, jadilah pinter firman, karena banyak orang pinter tentang teologi. Saya tidak ada apa-apa aja mungkin dengan orang yang belajar sekolah teologi, saya nggak belajar sekolah teologi gitu. Tapi yang lebih penting adalah, saya ingat contoh ini. Saya masih ingat waktu itu Romo itu ada homili ketika ada katekumen baru. Kan biasa kalau katekumen baru itu ditanyain, kamu tahu nggak konsep ini? Si bapak ini nggak bisa jawab gitu. Tahu nggak konsep ini? Nggak bisa jawab, yang lain mungkin bisa jawab kali ya. Dia cuma bilang gini, Romo saya lupa semua itu. Tapi yang saya tahu, yang saya alami ketika saya selesai mengikuti katekumen ini, di rumah saya ada damai sejahtera. Saya bisa memberikan kasih saya kepada keluarga saya. Itu yang saya tahu Romo. Jadi si bapak ini tidak hafal firman, tetapi dia mengambil intisari firman bahwa dia membawa damai bagi keluarganya. Ada perubahan dalam keluarganya. Itulah yang kita harapkan sebetulnya dengan kita sebagai orang-orang pede, apalagi menjadi contoh yang baik tentunya, teladan ya di luar sana kepada teman-teman yang lain. Kita harusnya memberikan teladan, membawa berkat bagi sesama dengan sebagai pelaku firman. Lalu hambatannya apa? Jadi saya lewatin ini ya. Hambatan dalam tidak dapat bertahan dengan firman ini. Pertama, menurut tema saya, kita mengandalkan kekuatan diri sendiri. Sekarang di luaran sana itu saya agak khawatir sebenarnya. Kenapa? Karena banyak orang mengatakan, kamu mampu, kamu pasti bisa. Salah nggak? Salah nggak? Tidak salah kan? Kamu mampu, kamu pasti bisa. Ketika itu terus-menerus masuk ke dalam konsepnya dia, kamu mampu, kamu pasti. Kamu kerjakan sendiri, pasti kamu bisa. Kamu kerjakan sendiri, pasti kamu bisa. Benar nggak gitu di luaran bilangnya? Betul ya? Lama-lama dibilang, buat apa lagi gua perlu Tuhan? Benar? Bisa kejadian gitu nggak? Saya tidak perlu Tuhan lagi karena saya mampu, saya bisa. Mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi tentunya kalau kita sebagai orang-orang beriman bilangnya gini, saya pasti bisa karena Tuhan beserta saya. Saya pasti sanggup karena Tuhan beserta saya. Ini konsep yang perlu diperbaiki saya kira, bahwa saya bisa karena Tuhan beserta saya. Bayangkan Bapak Ibu, kita ini kalau kayak komputer gitu ya, dimainkan Tuhan, aku cabut aja, mati gak? Roh kita siapa punya? Tuhan yang punya. Jadi jangan main-main dengan konsep yang tadi, bahwa kamu pasti bisa, kamu sendiri pasti bisa. Kelihatannya baik awalnya, tetapi lama-lama generasi yang dikatakan kamu bisa sendiri, lupa dia kepada penciptanya. Ya itu mungkin satu ungkapan saya, barangkali Bapak Ibu bisa melihat nanti, mudah-mudahan bisa membawa satu pikiran yang baru bahwa saya pasti bisa karena Tuhan beserta saya. Oke. Kemudian yang kedua, kurang memahami situasi yang terjadi. Nah ini karena banyak ibu-ibu ya,
Boleh ya saya cerita tentang ibu-ibu nih. Ya. Ini kejadian betul. Suatu hari ada seorang orang tua, dia datang kepada kami untuk cerita tentang anaknya, baru married belum lama, kemudian sering ribut. Dibilang, Pak marah, tolong dibantu didoakan dong. Bilang, oke, kenapa kendalanya? Ceritalah. Yang saya tangkap ceritanya begini, si mertua ini ke tempat mantunya, itu kalau firman Allah bilang apa? Ketika seorang menikah kan dia akan bersatu, anak laki-laki akan bersatu dengan istrinya dan mereka akan menjadi satu daging. Kalau kita terjemahkan itu berarti kita nih yang di luar mertua lah, yang di luarnya keluarga ini tentunya boleh nggak mencampuri urusan keluarga mereka? Tidak kan? Tetapi kejadiannya adalah kalau kita tidak memahami situasi yang terjadi, si ibu mertua ini merasa baik kan, sampai kamar mandinya, oh kamu ngeletakin sabun jangan begitu dong, ya kan? Sebaiknya begini nih ngeletakin sabunnya. Belum lagi soal-soal lain gitu, rame kan? Nah kalau sudah seperti ini, ketika situasinya di sana ribut terus gitu kan, terus kita bilang, aku lagi dicobai nih gitu, bener gak? Jadi konsepnya orang bilang, aku lagi dicobai nih gitu. Padahal karena tadi keinginannya di sini bukan Allah yang mencobai dia. Beda dengan si ibu tadi yang sedang diuji, Tuhan menguji dia tanpa dia punya kontrol, bisa kejadian sesuatu yang dia tidak punya kontrol sama sekali. Mungkin sederhananya begitu ya, salah satu contohnya. Jadi kalau tidak memahami situasi seperti ini, apa yang terjadi? Saya bilang, Markus bilang tidak boleh diceraikan. Tetapi si bapak ibu ini nggak balik lagi ke saya. Saya nggak tahu kejadiannya apa, saya juga tidak ingin tahu karena Tuhan juga tidak mengutus saya lagi untuk mereka. Barangkali pisah, barangkali. Ya, itulah tidak memahami situasi. Jadi kita mesti menyadari, Yesus kan bilang dasarnya adalah mendengarkan firman-Ku dan melaksanakannya. Firman Tuhan katakan orang yang sudah menikah tanggung jawab mereka berdua, betul? Jadi orang pihak lain tolong jangan lewati batas itu gitu. Kasihan yang punya hidup baru ini. Kita bermaksud baik tetapi kalau tidak diminta jangan menasihati. Saran saya begitu. Tapi kalau diminta mungkin ada baiknya kita menasihati. Itu pun ada batasnya barangkali ya. Kalau tidak diterima ya sudah. Itu kan this is your life gitu. Oke. Kemudian mudah menyerah dalam menghadapi pencobaan ataupun ujian. Kenapa mudah menyerah? Karena dasar firman-Nya tidak kuat. Seperti orang tadi yang saya kasih contoh di atas, dia nggak balik lagi, nggak doa sama-sama lagi, karena saya hampir yakin sih nggak langgeng gitu mereka, gitu. Contoh lagi kenapa mudah menyerah? Saya pernah waktu ketika ikut satu seminar, Romo cerita gini, pasangan muda baru menikah, yang satu mau mati tidurnya lampunya mati, yang satu maunya lampunya hidup, bayangin. Datang ke Romo, nggak bisa bikin solusi soal begini doang. Dibilang kami mau cerai, luar biasa kan? Luar biasa. Godaan si jahat itu karena keinginan sendiri yang egonya tadi itu membawa kepada seolah-olah itu pencobaan dari Tuhan gitu. Padahal bukan kan? Jadi salah kaprah pengertian pencobaan tadi gitu ya. Hati-hati nih, pencobaan itu bukan dari Tuhan tapi dari diri kita sendiri yang terjerat oleh keinginan kita sendiri. Kita maunya lampu matilah, lu mesti ikutin gua kan, ego kan, lu juga lampu hidup, susah kan. Padahal solusinya gampang tuh, kalau saya jadi mereka tinggal satu, bukan kalau di pesawat terbang kan kita tinggal tutup mata kita bukan, betul ya, tutup satu kan tuh gelap, apa susahnya sih gitu, itu yang saya tidak mengerti. Karena mungkin si jahat itu sudah bekerja kan, bisikin terus ke kupingnya dia. Kemudian yang berikutnya adalah minta bantuan kepada orang yang tidak tepat. Nah ini kalau contoh tadi yang si ibu tadi kan datang ke Romo. Seringkali kita dalam menghadapi masalah datangnya, mohon maaf nih, kadang juga yang Katolik, yang Kristen pun yang saya tahu, kadang kalau dagangnya sepi ke tempat orang pintar gitu. Namanya orang pintar, kita dibodoh-bodohin jadinya. Gitu ya, jadi kadang kepada orang yang tidak tepat. Lalu bagaimana sikap kita agar kita bisa tahan dalam
ujian ini. Nah inilah saat bagaimana kita bertahan dalam ujian ini. Salah satunya menurut hemat saya adalah mengandalkan kekuatan Tuhan. Mengandalkan kekuatan Tuhan, dengan kata lain bahwa Filipi mengatakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tetapi perlu diingat, untuk bisa seperti ini kita perlu tadi berserah kepada Dia kan, datang kepada Dia, bukan datang kepada yang lain gitu. Dan sebagai seorang malam ini saya akan sedikit berbeda karena saya teringat gini, tiba-tiba saya berpikir ketika kami membantu berdoa kepada seseorang, ketika doa bareng-bareng gitu ya, biasanya akan diberikan lagu gitu, lagu yang sesuai dengan kondisi si orang tadi. Misalnya orang tadi ini kurang setia kepada Yesus ya, suka dikasih lagunya tuh selidiki aku gitu, selidiki aku dan sebagainya. Dan malam ini saya harapkan karena kita sudah mulainya 7:30 malam, saya sudah minta kepada panitia agar kita mengandalkan Tuhan ini, mengandalkan kekuatan Tuhan, kita nanti karena orang PD, jangan hanya di PD saja puji-pujian, tetapi di rumah juga puji-pujian ya Bapak Ibu ya. Luangkan waktu untuk puji-pujian 10 menit, 15 menit di rumah ya. Jadi ingatlah lagu ini ketika kita dalam keadaan kesesakan, kita bisa nyanyikan lagu ini. Silakan tim Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Mungkin bisa sambil nge-break sebentar, ada satu lagu yang saya kaitkan dengan kita mengandalkan kekuatan Tuhan, Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Silakan mari kita coba pujian ini agar kita ingat terus bahwa hanya Yesus jawaban hidupku gitu. Dan sebagai orang PD, saya mengharapkan Bapak Ibu juga puji-pujian di rumah sendiri gitu ya. Doa dan puji-pujian. Benar Bu? Ya. Jadi nanti pengikut ininya makin banyak singernya ya. Ya. Dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih. Hanya Yesus jawaban hidupku ya. Jadi andalkan Yesus. Dan hanya Dia yang bisa memberikan kedamaian dalam tantangan-tantangan yang kita hadapi. Dan hasilnya kita sudah lihat sharing awal tadi, Sylvie yang mengalami mujizatnya Tuhan, kemudian ibu yang tadi tidak bekerja, kemudian dapat pekerjaan baru malah lebih baik, dan juga disembuhkan dari COVID-nya mereka. Mereka disembuhkan semua dari COVID-nya. Oke, kedua yang kita mesti ingat adalah kita harus menyadari nih dan memahami bahwa Tuhan tidak pernah mencobai. Mari kita lihat sekarang teks yang dari 1 sampai 13 sampai 15 bahwa Tuhan itu tidak pernah mencobai. Kita mesti ingat betul, jadi ketika kita masuk ke dalam pencobaan, teliti dulu, itu pencobaan karena diri saya sendiri atau Tuhan sedang menguji saya, ya. Apakah itu ujian, apakah itu pencobaan yang karena keinginan kita sendiri. Keributan yang terjadi pada ibu mertua dan mantunya akhirnya mereka berantem itu karena keinginan si ibu yang lebih
ingin mereka jadi lebih baik kan. Padahal bukan jadi lebih baik tapi malah jadi lebih buruk. Jadi egonya dia ingin membantu keluarga yang sebetulnya sudah tidak perlu dibantu. Biarkan mereka bertumbuh, mencari diri sendiri mereka berdua. Kalau kita perlu memberi nasihat, kita beri nasihat. Jadi silakan kita tayangkan, kita mesti ingat ini. 1, 2, 3. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ini ayat 13. Kemudian ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perhatikan, Yakobus ini bilang sangat benar, dan saya melihat banyak peristiwa bahwa karena keegoan kita, akhirnya kita diseret menjadi seseorang yang harusnya menjadi pelaku firman, tapi malah mencari celah bagaimana caranya. Kalau ini mereka udah suami istri, saya coba minta dispensasi sama Romo atau kemana gitu untuk bisa bercerai kan. Maut kan, tidak mengikuti ajaran gereja kita kan. Dan Yesus bilang pada awalnya kan mereka adalah satu dan tidak boleh diceraikan manusia. Tetapi kalau terjadi itu sampai diceraikan, siapa yang bersalah pertama kali saya tidak tahu. Silakan merefleksikan diri sendiri. Jadi jangan sampai Bapak Ibu, brother dan sister melakukan hal yang sama di tempat ini, bahwa kalau mau mengurus orang lain, lihatlah, kita lihat situasi gitu ya. Karena ini kan kasihan sekali, mereka yang harusnya kita tidak campuri, akhirnya kita mencampuri urusan mereka, sesuatu yang fatal akhirnya terjadi ya. Oke. Nah, ketika kita bilang bahwa Tuhan tidak pernah mencobai, berarti sebenarnya Tuhan itu ketika menguji kita pun, Tuhan punya rencana yang baik bukan buat kita. Percaya enggak? Bahwa Tuhan itu punya rencana yang baik, tetapi seringkali kan waktumu bukan waktuku gitu. Nah, untuk mengingat bahwa Tuhan itu tidak pernah merencanakan yang jelek buat kita, mari kita nyanyi sekali lagi Bu. Lagunya rencana Tuhan itu selalu baik ya. Kita break sebentar karena bahasa juga tidak banyak ya, sederhana biar diingat aja Bu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku.
Jadi kita menyadari Tuhan tidak pernah mencobai kita, dan kita selalu percaya bahwa rencana Tuhan tentunya indah pada waktunya, walaupun kita tidak mengerti. Kalimat ini mungkin bisa kita resapi ketika kita menyanyikan satu lagu. Saya yakin lagu itu diciptakan oleh penciptanya sangat baik ya. Ada maksudnya. Jadi kalau kita menyanyi, kita mesti meresapi arti daripada lagu itu yang bisa mungkin kalau kita dalam kondisi tertentu kita bisa merasakan betul ya. Ternyata ketika kita melewati masa-masa itu, saya baru mengerti nih Tuhan maksudnya seperti itu. Seperti yang ibu tadi saya ceritakan, dia tidak mengerti kan apakah kehendak Tuhan itu penderitaan, tetapi ketika dia melihat kesaksian dia beda, bukan? Jadi dia tetap setia, tetap sebagai pelaku firman mencari orang yang tepat pada waktunya. Kemudian yang berikutnya adalah kita mesti tenang, menunggu dengan aktif, dengan pengharapan, kesabaran dan ketekunan. Roma 12 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, tadi sharingnya Silvi waktu awal sudah mencakup ini nih. Dia tetap bertekun dalam doa kan, betul Silvi ya? Bertekun dalam doa, berserah dalam kesesakan, dan Tuhan menjawab kita. Nah ini yang menjadikan ayat-ayat ini kita pegang dan kita lakukan, pasti hasilnya akan luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha dahsyat, bisa melakukan apapun. Kemudian yang perlu kita ingat lagi adalah ketika kita mengandalkan Tuhan, Yeremia mengatakan begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Silvi mengatakan Tuhan memberikan kepada dia dengan berkat yang dia butuhkan. Betul ya Silvi? Jadi firman ini terjadi nih, dan saya bersyukur hari ini sharingnya sangat tepat dengan apa yang firman disampaikan, bahwa Tuhan memberkati kita sesuai dengan kebutuhan kita. Luar biasa Tuhan kita kan. Kemudian bagaimana kejadiannya kalau orang yang mengandalkan dirinya sendiri? Seperti tadi coba mengandalkan mertua yang ingin mengharapkan mantunya itu jadi lebih baik, ternyata ini Yeremia juga bilang, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Karena ketika dia tanya, gimana ini bisa, kira-kira gimana ya caranya bisa ada mau dilepaskan atau tidak, berarti kan sudah menjauh dari firman Tuhan, bukan? Jadi akhirnya apa? Yang terjadi adalah kemungkinan besarnya sudah cerailah gitu. Karena orang tuanya sendiri sudah tidak mengajarkan ketekunan tadi gitu. Lalu ini yang waktumu bukan waktuku, saya dikasih firman yang ini. Mari kita baca sama-sama ya, yang di Petrus ini ya. Petrus 2 ayat 3, Petrus 2 Petrus 3 ayat 8. 1, 2, 3. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi kalau kita menanti dengan waktu kita untuk menyesuaikan dengan waktu Tuhan, kita nggak bisa bertahan nih. Kalau kita mau mengatur waktunya, kita akan bisa gagal ya. Karena waktu Tuhan dan waktu kita tidak sama, waktu dia dan waktu kita tidak sama kan. 1000 tahun dibanding satu hari, baru sekejap mata gimana tuh coba. Jadi kita perlu ketabahan, dalam kesesakan kita perlu sabar, bertekun dan tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan. Makanya kita tetap harus bersyukur kepada Dia. Dan Yakobus terakhir mengingatkan kita juga bahwa sebagai untuk dapat bertahan di tengah ujian, bukan pencobaan ya, karena pencobaan kita yang sendiri. Kalaupun pencobaan kita harus sadar untuk balik, dan ini perlu diingat juga bahwa kita harus kembali kepada firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Seperti tadi ketika orang mau pisah, dia harus dinasihatkan, jangan, karena ini Markus, Tuhan bilang jangan dipisahkan gitu. Mencari cara bagaimana sebaiknya agar kita sebagai pelaku firman melaksanakan firman Tuhan tadi. Jangan karena masalah teknis jadi
mencari celah bagaimana memisahkan, bukan mengikuti firman Tuhan untuk mempersatukan mereka. Jadi dibilang adalah, Yakobus bilang, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, bagaimana kita bisa bertahan juga dalam kita menghadapi ujian ini? Kita perlu aktif dalam komunitas. Komunitas ini bisa membantu kita untuk berbagi, memberikan kekuatan. Kalau ada sesuatu yang mungkin perlu dibantu dari teman-teman komunitas seperti di PD ini ataupun di kepengurusannya, saling membantu satu dengan yang lain. Jadi kalau ada yang mulai miring-miring dikit, mulai diingatkan, jangan begitu, kita balik ke jalan yang benar dan sebagainya. Jadi sangat perlu sekali untuk aktif dalam komunitas. Selain kita juga perlu berdoa, perlu baca firman, kita juga perlu aktif dalam komunitas untuk membangun komunitas yang sehat tentunya, bukan komunitas yang malah jelek-jelekin orang satu dengan yang lain ya, jangan ya, enggak kejadian di sini ya. Jangan malah satu yang lain malah menjelek-jelekan, itu bukan komunitas yang sehat ya. Oke. Dari sini saya ingin, kenapa tadi kita membaca bahwa kita diminta untuk di sini ya, kita diminta untuk sabarlah, bersukacitalah dalam pengharapan, bersukacitalah. Nah, kalau kita bersukacita berarti kita mesti selalu bersyukur ya. Kalau kita mau bersyukur, kita punya satu lagu yang kita mau bersyukur nih sebagai lagu terakhir dari saya. Mari kita tolong Ibu lagu bersyukur biar nggak lupa teman-teman bahwa kita mesti bersyukur senantiasa ya. Bapak Surgawi ya. Bapak Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Sekali lagi, Bapak Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Terima kasih kembali. Jadi rencana Tuhan pasti indah, tetapi jangan pernah lupa waktumu bukan waktuku. Kita tetap bertahan saja, bersabar. Kalau ibu yang saya ceritakan tadi, sebulan saja dia yang anaknya 3, kemudian kena COVID, sebulan dia bisa dapat pekerjaan kembali. Jadi setiap orang Tuhan akan jawab sesuai dengan kebutuhannya mereka. Seperti Sylvie juga akan dia memberikan sharing, dia menjawab Sylvie tepat pada waktunya, bukan. Jadi
percayalah bahwa Tuhan itu kita mesti selalu bersyukur, percaya kepada Dia, pegang, andalkan Dia saja. Sebagai penutup, kita diminta bukan hanya punya di kepala konsep firman Tuhan, tetapi firman itu masuk ke dalam hati kita. Setelah masuk ke dalam hati kita, kita akan dengan bantuan Roh Kudusnya tentunya bisa mulai bertindak sebagai pelaku firman. Jadi jangan sampai hanya di kepala, oh saya tahu tuh firman yang ini, tapi mana pelaksanaannya gitu. Kalau nggak ada pelaksanaannya kan percuma, bukan? Tanpa pelaksanaan. Jadi konsep di sini perlu kita ingat bahwa konsep masuk ke dalam hati. Kalau sudah masuk ke dalam hati dengan bantuan Roh Kudus, pasti kita akan dikuatkan untuk menjadi berani untuk pelaku firman. Seperti yang mertua tadi bilang, jangan ada kendala apa, saya pahami masalahnya apa. Ternyata masalahnya bukan di anaknya gitu, tapi masalahnya di dirinya dia sendiri. Kalau dia menyadari itu, dia tarik diri aja, nggak usah ikut-ikutan dengan urusan mantunya kan. Itu pasti kejadiannya pasti akan lebih baik. Jadi karena dia kurang memahami keadaannya, jadi malah runyam kan, karena keinginannya sendiri yang salah gitu. Jadi baliklah kepada firman Tuhan, bukan hanya di kepala, tapi renungkan firman Tuhan dan usahakan. Kalau nggak mengerti, mungkin ada teman-teman yang lebih senior dalam komunitas tadi, datang kepada dia minta nasihat ya. Di sini juga ada, saya lihat di belakang kita juga ada Pak Vincent, seniornya. Saya kira salah satu senior di sini ya, Pak Vincent Chandra ya. Ya ada Pak Vincent, mungkin kalau ada sesuatu yang mungkin perlu konsultasi dengan beliau, bisa konsultasi dengan beliau dalam komunitas ini gitu, di Kelapa Gading ini. Jadi ingatlah bagaimana cara kita bertahan tadi, bahwa kita mengandalkan Tuhan, kita selalu bersukacita, bersyukur kepada Dia, dan tidak melupakan bahwa tidak ada pencobaan yang daripada Dia. Yang adalah ujian. Ujian itu bukan apa-apa, ujian itu untuk menguatkan kita agar iman kita bertumbuh, ketaatan, dan akhirnya kita mendapatkan mahkota kemuliaan ya. Ngomongnya gampang tapi prakteknya mungkin perlu perjuangan sampai akhir hidup kita. Kita minta bantuan Roh Kudus agar kita dimampukan. Jadi ingat juga ada firman yang mengatakan bahwa sebenarnya Tuhan itu ikut turut bekerja. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pertanyaannya adalah, apakah kita mengasihi Dia? Gitu. Kalau kita mengasihi Dia, tentunya kita melaksanakan jadi pelaku firman, bukan? Dia turut bekerja dalam setiap perkara. Gitu. Indah sekali, saya kira bagi kita yang mengandalkan Dia. Dan kalau untuk mungkin kegiatan harian, kita bisa pujian penyembahan secara pribadi, bukan hanya di PD ini saja, tapi kalau nanti di rumah pulang gitu kan, sebagai orang-orang PD, mungkin latihan penyembahan pujian 10 menit lah sebelum pergi kerja, atau setelah pulang kerja, atau sebelum istirahat tidur, bisa mulai dengan pujian penyembahan. Kalau sempat juga setiap, misalkan misa harian misalnya, nggak bisa setiap hari, mungkin seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, misa harian juga bisa menguatkan kita agar kita menjadi pelaku firman, dan kita menjadi berkat bagi sesama. Ketika kehadiran saya di PD ini, kehadiran teman-teman di PD ini bisa membawa sukacita bagi yang lain, bukan membawa pertengkaran. Atau mungkin kalau lihat ibu ini, Ibu Elina, wah aku males tuh lihat dia, ada dia gitu kan di PD. Kalau kejadian seperti itu bukan membawa berkat bagi sesama, bukan. Jadi bagaimana bisa itu? Ya kita bisa mulai dengan tentunya tentu baca firman, ikut misa harian kalau disempatkan, puji-pujian, penyembahan. Tidak ada cara lain saya kira, karena yang baik dan jahat selalu berperang, bukan? Tinggal kita memilih keinginan kita yang mana. Seperti tadi si ibu tadi, apakah dia mau menahan diri atau tidak menahan diri, itu kan ada pilihan di tangan dia. Jadi kalau kita kebablasan, seolah-olah Tuhan sedang mencobai kita, padahal kita mencobai diri kita sendiri, keinginan kita sendiri yang mau dipenuhi. Tuhan tidak seperti itu. Dan Tuhan menguji kita untuk kebaikan kita, agar kita setia dan taat pada firman-Nya. Dari saya mungkin sekian, terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satukan doa bersama-sama dan arahkan tangan kita ke bejana ini untuk mendoakan wujud-wujud doa yang ada dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa di surga, Allah yang hadir di tengah-tengah kami, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Allah yang maha baik, Engkau adalah Raja kerahiman ilahi. Pandanglah ya Tuhan dan lihatlah satu persatu permohonan yang ada dalam bejana ini. Engkau tahu siapa mereka, Engkau tahu kerinduan mereka, apapun masalah mereka yang mereka hadapi. Tuhan jamahlah mereka satu persatu. Nyatakanlah kasih-Mu dan kuasa-Mu bagi mereka, sehingga mereka semakin hari semakin dekat dengan Engkau, Yesus yang maha baik. Kepadamu kami menyerahkan seluruh permohonan ini, apapun isinya, biarlah terjadi seturut kehendak-Mu, dan sesuai dengan waktu-Mu Engkau boleh menjawab mereka satu persatu, karena indahlah kasih-Mu bagi kami, sungguh besar kemurahan-Mu bagi kami, bahkan melebihi hidup itu sendiri. Biar doa yang tidak sempurna ini kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Bapak Timotius. Oh, ini sini. Iya, bertahan dalam ujian. Saya rasa bukan hanya Ibu Silvi yang yang saat ini sedang bertahan ya dalam ujian, mungkin dan semua di antara kita, termasuk saya. Boleh saya kesaksian sedikit? Ya. Pada saat COVID tahun 2021 kalau nggak salah, tiba-tiba mata saya tidak bisa melihat yang sebelah kiri. Benar-benar tidak bisa melihat. Saya tanya kenapa Tuhan? Ya, akhirnya saya diinfus, kemudian ada pengobatan ya, akupunktur lah apa. Akhirnya lambat laun saya masih bisa burem, dan sekarang pun saya tidak bisa melihat dengan jelas. Makanya saya minta Bapak maju ke depan biar saya bisa melihat dengan jelas, beneran ini. Kalau enggak saya harus pakai kacamata pun masih enggak jelas. Nah, pada saat saya mengalami itu, namanya saya masih manusia, saya tetap sedih ya, nangis. Tapi saya sedih tidak lama-lama, ya paling berapa jam gitu ya. Karena Bapak kita setia. Saya tanya, Tuhan mau apa? Dengan saya keadaan gini mau apa? Dengan keadaan begini saya tidak bisa baca Alkitab ya. Udah tulisannya kecil-kecil. Saya pakai Alkitab yang audio, lama-lama ketiduran karena suaranya mendayu-dayu, lambat ngomong. Waduh, saya bilang gak bisa begini. Akhirnya saya membeli Alkitab yang huruf besar. Mendingan ya. Walaupun dengan susah payah melihat. Jadi yang kanan saya masih bisa melihat jelas, yang kiri yang agak buram. Sehingga seringkali saya kalau jalan itu kepentok. Jadi kalau kita melihat dengan mata normal, kita bisa melihat ke sisi kiri kan dengan ujung mata kita kan, yang kiri, yang kanan. Tapi dengan keadaan saya sekarang, saya tidak bisa menyetir seperti mobil atau motor. Karena pandangan saya cuma sampai segini. Jadi saya yang sebelah kiri saya tidak bisa mengukur jarak. Jadi saya sudah 3 tahun nggak nyetir motor ataupun mobil. Lalu what gitu loh. Cynthia harus diam di rumah terus? Oh no, saya tetap jalan. Saya naik kemanapun saya jalan kaki atau saya naik angkutan umum. Saya nggak mau berhenti di sini saja Tuhan. Kalau saya mau datang ke sini saya juga jalan kaki ya. Dan saya tidak mau berhenti karena saya tidak bisa baca Alkitab ya. Kemudian saya baca Alkitab, saya baca Mazmur. Menurut Mazmur 119 ayat 71 bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Waduh, aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Dari situ itu meneguhkan saya. Dengan keadaan seperti itu saya semakin didorong untuk baca firman. Terus baca firman. Dengan baca firman aja kita masih lengah.
apalagi yang nggak tahu firman. Jadi kalau kita hafal firman bukan sekedar pamer, bukan. Tapi untuk menguatkan jiwa kita. Pada saat kita goyah, pada saat kita khawatir. Firman Tuhan berkata, kekhawatiranmu tidak menambah sehasta saja jalan hidupmu. Ketika kamu khawatir, kamu tidak percaya kepada Tuhan. Dan itu menguatkan hati saya. Jadi, saya tidak boleh khawatir. Jadi kita gunanya firman itu untuk melawan godaan pikiran yang ingin menyerong kepercayaan kita kepada Tuhan. Bukan mau pamer-pamer kepada orang lain. Terutama diri kita sendiri dulu. Ketika kita sudah menghayati, hafal di sini, masuk ke sini, hayati, kemudian dilaksanakan secara sadar. Itu yang saya laksanakan. Kalau kita tidak bisa bertahan sampai saat ini, mungkin Cynthia hanya di dalam rumah saja. Tuhan, mengapa begini? No. Saya harus tetap melangkah maju. Amin. Karena Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita besar. Tuhan pasti punya sesuatu rencana buat saya. Sekarang waktunya tinggal tunggu Tuhan. Kita mau setia terus menanti janji Tuhan untuk menjadi anak Allah yang sejati. Amin. Mari saat ini kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Karena Dia sudah begitu baik buat kita. Kita mau memberikan sebagian dari berkat yang Tuhan titipkan kepada kita untuk kebaikan namanya, kemuliaan namanya. Amin. Kupersembahkan bagimu Tuhan. Kupersembahkan bagimu Yesus yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki itu semua anugerah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan ini dengan tulus hati dan dengan hati bersyukur. Terimalah Tuhan persembahan ini, segala puji hormat bagimu. Segala puji hormat. Segala puji hormat bagimu. Segala puji hormat. Segala puji hormat bagimu. Terima kasih Tuhan memberkati semua persembahan yang sudah diberikan. Silakan Bapak Imam untuk memberikan pengumuman ya. Silakan. Shalom, selamat malam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu yang saudara-saudari yang hadir pada malam ini, khususnya kepada Bapak Timotius yang telah memberi renungan dan malam ini menjadi pencerahan dan berkat bagi kita semua. Terima kasih Pak Hu. Juga kepada Ibu Sylvia dan Ibu Cynthia yang atas kesaksiannya. Kepada tim pujian yang dipimpin oleh Ibu Cynthia dan juga kepada pemain keyboard Bapak Audi, kepada petugas LCD proyektor Bapak Charles dan juga soundman Bapak Rocky. Kepada para petugas penerima tamu dan kolektan, Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semuanya. Ada beberapa pengumuman. Tema bulan September untuk PD pagi dan malam serta lansia. Selasa pagi tanggal 5 September pukul 10 ada misa adorasi yang dibawakan oleh Romo Heri Leong PR dengan tema
cara mematikan ego dan ambisi pribadi yang tidak sehat. Kamis malam tanggal 7 September pukul 19.30 ada misa adorasi yang dibawakan oleh Romo Heri PR. Komunitas Santo Thomas mengadakan seminar sehari. Kami persilakan Ibu Silvia. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih untuk PD Yakobus yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk promosi sebentar ya. Saya akan awali dengan kesaksian dulu ya. Jadi dulu pernikahan saya itu lumayan kacau maksudnya. Jadi kalau marah itu sama mirip-mirip kayak mau bikin cabe di dapur ya. Banyak barang-barang berterbangan, tinggal kurang cabe, bawang itu ya bisa ngulek cabe. Sekitar itulah kira-kira ya. Tapi bertobat ya, terus ikut komunitas Santo Thomas gitu ya. Ketemu sama Mami Chun, kita panggilnya Mami Chun. Mami Chun itu kalau ngomong gini, diem, sabar, ngalah. Wih, diem, sabar, ngalah katanya gitu ya. Nah, semenjak belajar Alkitab gitu ya dan lain-lain, hidupnya berubah. Jadi kalau mulai mau marah gitu ya, tiba-tiba Tuhan tuh ngingetin gitu lewat kata-katanya Mami Chun, diem, sabar, ngalah. Wih, jadi kalau mau marah nggak jadi elus-elus aja, elus-elus. Nanti suami bilang, kenapa ngelus-elus? Enggak, pengen marah aja. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya pernikahannya baik-baik aja atau mungkin lagi ada sesuatu ya, saya kasih spoiler sedikit. Kami komunitas Santo Thomas mengadakan seminar 1 hari. Ada Ibu Chun Wahono, ada Romo Yohanes, hukum perkawinan ya. Lalu ada Pak Sutri juga dari komunitas Santo Thomas, ada Bro Andre sama Sis Grini, dan ada juga cerita yang single mom gitu ya. Nah jadi mungkin kalau bapak-bapak yang mau istrinya kayak tadi gitu, kalau lagi marah-marah ngelus aja gitu ya, boleh ya diajak ya untuk ke seminar perkawinan ini 1 hari gitu. Nah spoiler dikit, di seminar kali ini kita mengadakan lebih banyak tanya jawab. Jadi bebas nanya apa aja. Jadi waktu untuk tanya jawab itu jauh lebih panjang dibandingin waktu untuk memberikan presentasi atau materi gitu ya. Jadi monggo kalau misalnya ada yang punya unek-unek juga gitu yang mau dikeluarin, monggo untuk diajak teman-teman tetangga gitu ya. Oh ya, saya belum berkenalan ya. ya. Saya Sheila, saya dari komunitas Santo Thomas. Komunitas Santo Thomas ini ada di Jakarta Barat ya. Tetapi tenang, kampung saya di Kelapa Gading. Jadi saya ngajak teman-teman sekampung, ayo kita ikut seminar perkawinan. Harinya hari Sabtu besok. Terus deket di seberang Moi di Hotel Wis Prime Kelapa Gading. Jadi deket banget ya dari sini gitu. Oke, terima kasih PD Kakak Yakobus yang sudah memberikan waktunya untuk kami. Biayanya, oh ya, jadi ini tuh ada 2, ada online, ada offline. Online-nya biayanya 50.000. Kalau untuk online ada Zoom-nya. Nanti bisa ditanyakan ke bagian pendaftaran. Dan ada offline, pengganti makan siang itu 100.000 gitu. Itu ya, mungkin udah jelas ya. Oke, terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang berbeban berat, sakit ataupun yang memerlukan doa, sos doa paroki siap melayani setiap hari dari pukul 6 pagi sampai pukul 24 malam.
Rahasia terjamin, hubungin ke 0888 550 1028. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ini, mohon kesediaannya untuk berdiri dan saling berkenalan. Ya. Terima kasih, Pak. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi pengurus PDKK. Tim doa akan melayani Bapak Ibu secara khusus. Demikian pengumuman kali ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi Kamis minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Imam untuk pengumumannya. Mari kita akhiri pertemuan malam hari ini. Kita siapkan hati di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa baik buat kami. Jalan-Mu memang bukan jalan kami Tuhan, dan waktu kami bukan waktu-Mu. Kami senantiasa menanti-nantikan Engkau dengan penuh pengharapan. Karena Engkau Allah satu-satunya tempat perlindungan kami. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Timotius. Kiranya Engkau memberkati setiap pekerjaan, usaha maupun pelayanannya, dimanapun dia boleh berada. Biarlah Tuhan melalui pelayanannya semakin banyak orang melihat kebaikan-Mu, menyadari bahwa Engkau sungguh baik, bahwa Engkau sungguh ada dan hidup, dan nama-Mu boleh dipermuliakan. Bapa, kami teringat kepada Bapak Akian, saudara kami yang baru saja berpulang, Bapa. Begitu juga dengan papanya Pak Jimmy. Bapa, Engkau ampuni dosa-dosa Pak Akian maupun Pak Jimmy. Biarlah belas kasih dan kerahiman-Mu memperkenankan mereka untuk beroleh bagian untuk hidup abadi bersama-Mu, Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negeri kami yang kami cintai ini, Bapa. Untuk Bapak Jokowi, kiranya hikmat dan kebijaksanaan-Mu senantiasa menyertai dia, Bapa. Dan Engkau juga memilih seorang pengganti Jokowi, Bapa. Engkau memilih pemimpin bangsa ini yang takut akan Engkau, yang mau melayani demi rakyatnya, untuk kemajuan bangsa dan negeri ini, untuk keamanan semuanya Tuhan. Dan terutama Bapa, biarlah Engkau taruh hati yang melekat kepadamu, hati yang takut akan Engkau kepada setiap kami, sehingga bangsa kami boleh bangsa yang memuliakan Engkau Tuhan. Bangsa kami boleh yang menjadi baik di mata-Mu. Tak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami percayakan seluruh bangsa dan negeri kami ke dalam tangan-Mu. Juga untuk persekutuan doa pagi, malam, lansia dan OMK. Biarlah Bapa, Kau satukan hati kami untuk semakin dekat dengan Engkau, menjadi alat-alat kemuliaan-Mu. Bukan hanya di persekutuan doa, tetapi di mana Engkau tempatkan kami semua masing-masing, Bapa. Kami boleh menjadi tiang doa, kami boleh menjadi panji-panji kebenaran-Mu, panji-panji pujian-Mu Tuhan, yang mengibarkan kemuliaan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Dan untuk kami anak-anak-Mu yang hadir di sini, Bapa, terima kasih. Kau sudah lawat kami satu persatu. Kami percaya bahwa firman yang telah ditaburkan tidak kembali kepadamu dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan sesuai dengan yang Engkau perintahkan kepada firman itu
senandung rindu kami kepada Engkau tidak berhenti sampai di sini, tetapi boleh terus Tuhan memotivasi kami untuk dekat kepada sabda-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan. Seluruh pujian syukur kami kembalikan ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang selalu menuntun kami seperti tiang awan maupun tiang api. Karenanya kami tidak akan takut lagi, kami tidak akan khawatir lagi. Kami dengan yakin melangkah maju bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan memberkati, kita bertemu kembali. Kami akan datang di waktu dan tempat yang sama. Mari kita katakan pujian ini sebagai doa dan pujian kita semuanya. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu ragu untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa, Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. terima kasih Tuhan memberkati kita semuanya. Sekali lagi, ku tak Perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjaga hidupku